Jadi pertimbangannya diharapkan nanti karena ini peradilan khusus. Artinya semua hakim yang duduk di situ diharapkan mempunyai latar belakang pengetahuan pertanahan yang cukup bagus. Dengan cara itu kemudian tentunya putusannya pun diharapkan mempunyai prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Karena ini peradilan khusus. Maksud saya permasalahan tanah kan masih ada tumpang tindih. Ya. UPN masih punya tanah sendiri, KLHK masih punya tanah sendiri dan itu berarti. Oh ya, betul. Nah, apakah proses peradilan itu bisa menyelesaikan itu, Pak? Ya, dengan konsep single land administration yang dijelaskan Pak Herman tadi sebagai Ketua Panja, artinya semua permukaan bumi yang disebut tanah itu mempunyai data spasial yang utuh di Kementerian ATR BPN. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat pasal 19 UPA, amanatnya adalah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu harus didaftar melalui kegiatan pendaftaran tanah sehingga dampaknya adalah mempunyai kepastian hukum dan mempunyai perlindungan hukum. Apabila itu sudah ada datanya, berarti sengketa perbatasan antara pemanfaatan tanah kawasan dan kawasan khusus saya pikir sudah tidak terjadi lagi karena data spasialnya sudah ada. Tapi ini kan belum, Pak. Maksudnya KLHK punya data sendiri, Kementerian ATR punya data sendiri, pertanian sendiri, Ya. perkebunan sendiri. Nah, itu tumpang tindih, Pak Irisan. Kemarin Menko Darmin bilang kalau 20% kawasan Kalimantan itu tumpang tindih irisan Ya. di semua Ya. sektor. Nah, bagaimana menyelesaikannya di peradilan? Itu karena memang sistem pemetaannya yang berbeda. Mungkin sistem koordinatnya yang belum sama. Secara teknis sistem lah yang tidak sama. Akibatnya, misalnya kita kasih satu contoh deh. Kalau kehutanan menggunakan skala 1/250.000, artinya 1 senti di peta itu 2.200 meter di lapangan. Untuk melakukan embarkasi di lapangan betul menjadi kesulitan. Tapi kalau menggunakan skala detail, misalnya skala yang digunakan dalam pendaftaran tanah ada skala 1.000, ada skala 2.000, itu dengan gampang kita bisa letakkan, oh iya, di petanya di sini, di lapangan itu seperti ini, karena detail. Sehingga untuk akurasi batas itu sebenarnya bukan lagi menjadi persoalan. Ada kritik minta agar undang-undang ini tidak dilanjutkan karena hanya mengakomodir kepentingan korporasi. Itu hanya persepsi, saya pikir sekali lagi itu persepsi. Karena kalau kita telusuri semua pasal-pasal dalam RUU ini, prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kemakmuran itu sangat-sangat berimbang. Jadi tidak ada pro ke korporasi, tidak ada pro ke pihak yang lain. Bahkan di sini ada ke pro rakyat karena tadi sudah dijelaskan bahwa kita lakukan reforma agraria. Kita lakukan ada plasma inti 20% daripada wilayah perkebunan diserahkan kepada masyarakat. Itu menandakan bahwa tidak ada pro-proan di sini tapi betul-betul pro negara Republik Indonesia, pro rakyat seluruh Indonesia. Soal ini, Pak, tentang tanah, Pak, Ya. gimana? Bantalan Ada kritik bahwa tanah itu nanti hanya menjadi komodifikasi, komoditas. ya. Jadi itu juga harus dilihat naskah RUU. Prinsipnya adalah Bantana itu dimaksudkan untuk melakukan atau memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan tentunya untuk masyarakat Indonesia itu betul-betul kita sediakan ada dengan adanya Bantana ini. Kenapa? Karena Bantana itu mengkonsolidasi semua tanah-tanah negara yang menjadi tanah yang menjadi kekuasaan negara, jadi kuasa langsung negara dimasukkan dalam Bantana. Kemudian kalau ada pemerintah, misalnya pemerintah dari DKI perlu dikasih, PUPR perlu untuk perumahan rakyat dikasih, atau siapapun yang butuh. Intinya adalah bahwa dengan jalan ini kita bisa mengatur stabilitas harga kemudian. Karena kita yang menguasai pemerintah. Tidak mungkin pemerintah mensolimi rakyat dengan memberikan harga yang tinggi misalnya. Salah satu bentuk dengan adanya Bantana ini kemudian stabilitas harga, penyediaan tanah untuk kegiatan pembangunan, termasuk kebutuhan rakyat itu misalnya masyarakat berpenghasilan untuk perumahan juga bisa di-cover dengan ini. Sekali lagi, Pak, Ya, termasuk spekulan. dari yaitu kan makin banyak dan meluas dan belum ada yang terselesaikan. Kemarin studi tadi atau itu bagaimana, Pak, proses peradilan itu bisa diselesaikan? Ya. Mengenai konflik pertanahan bukan tidak ada yang tidak diselesaikan. Bapak bisa cek di Komisi 2 laporannya secara bertahap. Ada beberapa konflik pertanahan yang menjadi atensi. Ada sekitar 100 yang sudah selesai. Ya, berarti sampean ngerti itu. Jadi yang lain pun akan diselesaikan tergantung kompleksitas masalahnya.
kan kita bukan satu-satunya penyelesai masalah itu. Ada mungkin terkait dengan di luar BPN, misalnya ada belum terdaftar misalnya, atau ada bersentuhan dengan kawasan hutan misalnya, tentunya bukan otoritas BPN untuk itu, dan seterusnya. Sehingga kalau berbicara mengenai konflik pertanahan bukan otoritas semata-mata, tapi tentunya BPN juga harus bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian itu. Terkait dengan bagaimana ke depan. Ke depan dengan RUU Pertanahan ini diharapkan terjadi percepatan penyelesaian. Kenapa? Karena ada percepatan pendaftaran tanah. Dengan adanya percepatan pendaftaran tanah, tentunya semua bidang tanah yang sudah terdaftar sudah mempunyai kepastian hukum. Letak, luas, batas sudah oke. Siapa yang punya sudah iya. Atas dasar itu kemudian dalam rangka penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah karena datanya sudah ada. Pak, makasih, boleh minta kontaknya. Oke, silakan.